Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada sebuah cerita mengisahkan tentang dua malaikat yang diberi tugas secara berbeda. Malaikat yang pertama diberi tugas untuk mencatat permohonan-permohonan dari manusia. Sedangkan malaikat yang kedua diminta untuk mencatat ucapan syukur dari manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi? Malaikat yang pertama sibuk terus, tidak pernah istirahat, tiap detik datang beribu-ribu permohonan dari manusia. Dan sebaliknya, malaikat yang kedua merasa santai. Ya, kadang-kadang 10 menit, kadang-kadang 30 menit, kadang-kadang 1 jam, baru menerima ucapan syukur dari manusia. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari ungkapan cerita di atas, kita bisa mengambil suatu pokok bahwa manusia seringkali pintar meminta-minta, namun lupa untuk mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Bacaan suci pada minggu ini mengantar kita semua, supaya kita seperti orang Samaria tadi, yang pandai mengucap syukur. Kita melihat tadi ada 10 orang kusta, yang 9 sudah disembuhkan, tetapi berlalu begitu saja. Mereka yang 9 orang merasa diri bahwa mereka punya hak. Mereka harusnya disembuhkan. Sedangkan 1 orang yang kebetulan adalah orang Samaria yang dipandang sebagai orang yang belum mengenal Tuhan, justru pertama-tama jatuh tersungkur, yang berlutut tersungkur di depan kaki Yesus. Dia menyembah kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur atas rahmat kesembuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Hal ini menandakan bahwa orang Samaria tadi sungguh menyadari akan kasih Tuhan Yesus yang menyembuhkan, akan kasih yang dicurahkan kepadanya, sehingga ia menjadi bersih, dia menjadi suci kembali, dan dia bisa mengikuti berbagai ibadat dan kegiatan. Dan itu mau menyatakan bahwa kasih Tuhan tertuju bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada siapa saja yang dengan penuh iman datang kepadanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk menyadari akan kehidupan kita sekarang ini. Kita sadar kita menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Tantangan juga hambatan. Namun bagaimana sikap kita? Apakah kita menghadapinya dengan keluhan-keluhan? Ataukah kita menghadapinya dengan penuh iman dan ucapan syukur? Marilah saudara-saudara yang terkasih, saya belajar pada orang Samaria tadi, yaitu kita menghadapinya dengan mengucap syukur. Kalau kita menghadapi tantangan, kita mengucap syukur karena kita diberi kesempatan untuk ikut serta memikul salib Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Santo Paulus di dalam kehidupannya. Santo Paulus menghadapi berbagai hambatan, aniaya, tetapi dia tidak mundur, dia tetap maju terus mewartakan Injil Tuhan. Dia bersyukur karena diberi kesempatan
untuk memikul salib Tuhan. Begitu juga saudara-saudara yang terkasih, segala tantangan kehidupan kita, kalau kita hadapi dengan ucapan syukur, berarti juga kita diminta untuk senantiasa bersandar pada kuasa Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk menanggung salib Tuhan dengan penuh sukacita. Begitu juga saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengalami sakit, mengalami penderitaan, kita diajak untuk tidak menyalahkan orang lain. Kita diajak untuk menyadari bahwa itu tantangan, ujian bagi kita, dan seakan-akan juga menjadi refleksi bagi kita, menjadi sarana bagi kita untuk bertobat dan untuk lebih baik lagi. Dan disitulah rasa syukur harus kita panjatkan. Karena di dalam rasa syukur kita sadari Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Kepadanya lah kita berserah dan kita andalkan hidup kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita dipanggil juga untuk mengucap syukur. Kita akan mulai semarak 60 tahun Paroki Santo Fransiskus Assisi Sukasari. Menjelang 60 tahun ini nanti akan ada berbagai kegiatan sebagai ucapan syukur atas kasih Tuhan atas paroki kita. Kita juga akan mengucap syukur, sebentar lagi Keuskupan akan mengadakan renovasi. Kita akan memberikan partisipasi agar renovasi bangunan ex-seminaris Dramaris dapat dilakukan dengan baik, sehingga nanti dapat berguna bagi perkembangan keuskupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengucap syukur. Ada bakpia serta bubur, mari makan, harganya murah. Sungguh bahagia yang pandai mengucap syukur, berkat Tuhan sungguh melimpah. Tuhan memberkati kita semuanya.